Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Ethical and Social Issues in Information System. Adapun rekan-rekan kami di kelompok 4 ini adalah pertama adalah Cornelis Turnim dengan NIM 19186, kemudian ada Efren Suganda dengan NIM 19193, kemudian ada saya sendiri, Tribus Kennedy dengan NIM 19196, kemudian ada Bernadette Victoria Angel dengan NIM 19205, kemudian ada Maria Rosari dengan NIM 19210, dan Tirana Baralagi dengan NIM 19218. Yang pertama itu berkaitan dengan Understanding Ethical and Social Issues Related to System, a model for thinking about ethical, social, and political issues, atau mode untuk berpikir tentang masalah etika, sosial, dan politik. Sistem informasi secara online menimbulkan tantangan-tantangan baru yang menciptakan dilema etika, di mana bisa menciptakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas dasar konsekuensi sistem informasi. Menetapkan standar dan kualitas sistem pengaman yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, serta melindungi nilai sosial dan etika yang sangat penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Isu sosial etika dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial itu berasal dari isu etika yang sejalan dengan masyarakat dan berharap pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik itu berasal dari konflik sosial, pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berpikir agar sesuai dengan tindakan yang benar. Nah, dari segi positif, internet adalah salah satu sistem informasi, dan internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, mulai dari berita yang sangat cepat kita bisa dapat informasi, kemudian kita dapat berkomunikasi dengan jarak yang jauh, dan banyak lagi. Kemudian dari segi negatif, pengguna internet bisa menjadi musuh bagi penggunanya. Pengguna internet yang berlebihan itu dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Kemudian kita bisa melupakan hal-hal yang penting dari akibat dari penggunaan internet yang begitu berlebihan. Kemudian dampaknya yaitu kita dapat menimbulkan masalah kesehatan dan teknostres. Masalah kesehatan itu berkait dengan penyakit mata, kemudian kita tidak konsentrasi dalam melakukan segala hal. Selanjutnya adalah memahami isu-isu etika dan sosial terkait dengan sistem. Teknologi dan sistem informasi mengangkat masalah-masalah etika baik untuk individu maupun masyarakat karena menciptakan peluang-peluang untuk perubahan sosial yang intens. Kita akan membahas mengenai 5 moral dimension of the information age. Isu-isu etika sosial dan politik yang diajukan oleh sistem informasi mencakup sebagai berikut. Jadi, pengenalan teknologi informasi yang baru memiliki efek tertentu, seperti memunculkan isu-isu etika, sosial, dan politik baru yang harus ditangani dalam tingkat individu, sosial, maupun politik. Isu-isu tersebut mempunyai 5 dimensi moral, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hak, informasi, dan kewajiban. Hak apa yang dimiliki oleh seorang atau organisasi sehubungan dengan informasi, apa yang bisa mereka lindungi. Jadi, itu berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Lalu yang kedua yaitu hak milik dan kewajiban. Hal ini mengenai bagaimana hak-hak kekayaan intelektual pribadi sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang,
hak cipta, dan hak paten. Yang ketiga, berkaitan dengan akuntabilitas dan kontrol. Hal ini menyangkut siapa yang dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan terhadap informasi individu dan kolektif serta hak milik. Yang keempat yaitu berkaitan dengan kualitas sistem. Kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis maupun hal-hal lain. Yang terakhir atau yang kelima, berkaitan dengan kualitas hidup. Maksudnya adalah teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang sangat berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Seperti contohnya tontonan di internet yang bisa menjadi teman ataupun bisa menjadi musuh bagi anak-anak. Next. Selanjutnya kita akan bahas mengenai key technology trends that raise ethical issues. Isu etika telah mendahului teknologi informasi sejak dahulu. Namun, teknologi informasi telah meningkatkan perhatian tentang isu etika yang dapat mengganggu tatanan sosial yang telah ada. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi pribadi yang dihasilkan oleh komputer seperti contohnya pembelian dengan kartu kredit, panggilan telepon, berlangganan Spotify untuk mendengar musik, dan Netflix untuk menonton film, pesanan dengan melalui aplikasi, catatan bank, dan lain-lain. Nah, itu nanti dikumpulkan sekaligus dan digali secara profesional. Maka informasi-informasi tersebut dapat menampilkan tidak hanya utang kita, tetapi juga kebiasaan kita, selera kita, apa yang kita baca, dan apa kepentingan politik kita. Nah, dari hal tersebut timbullah tren serta dampak tertentu. Tren yang pertama yaitu kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Dampaknya yaitu semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam menjalankan kegiatan utamanya. Tren yang kedua yaitu biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dampaknya, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing database-nya. Tren yang ketiga, kemajuan analisis data. Dampaknya yang ditimbulkan yaitu perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku perusahaan secara terperinci. Lalu tren yang keempat, kemajuan teknologi jaringan. Dampaknya yaitu menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lain dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh dengan lebih mudah. Lalu yang kelima, tren yang kelima, pertumbuhan perangkat seluler. Dampaknya adalah proses ponsel milik seseorang bisa saja disadap oleh orang lain tanpa pengetahuan pemiliknya. Sebagai contoh, ribuan situs web terkenal mengizinkan double click atau aplikasi Google yang berfungsi untuk mengiklankan produk-produk dari berbagai perusahaan untuk memantau aktivitas pengunjung mereka dan sebagai imbalannya menerima penghasilan dari iklan berdasarkan informasi pengunjung yang diperoleh double click tersebut. Double click menggunakan informasi ini untuk membuat profil setiap pengunjung, menambah keterangan lebih detail setiap kali pengunjung mengakses dan terhubung ke situs double click. Sepanjang waktu, double click dapat menciptakan catatan yang terperinci mengenai pribadi seseorang terkait berapa lama waktu yang dihabiskan seseorang serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seseorang dalam menggunakan komputernya yang akan dijual ke perusahaan lain untuk membantu mereka
menemukan sasaran periklanan lebih tepat. Berikutnya saya akan menjelaskan diagram 4.2 mengenai NORA atau Non-Obvious Relationship Awareness. Jadi, teknologi NORA dapat mengambil informasi dari berbagai sumber yang berbeda dan menemukan hubungan terselubung. Sebagai contoh, teknologi tersebut dapat mengetahui lokasi seseorang, sebuah nomor telepon yang diduga digunakan oleh perilaku kriminal, serta mengirimkan pemberitahuan kepada manajer personal. Next. Basic concept responsibility, accountability, and liability, atau konsep dasar yang terdiri dari tanggung jawab, akuntabilitas, dan tanggung jawab liabilitas. Tanggung jawab adalah elemen kunci dan tindakan etis. Tanggung jawab berarti Anda menerima potensi biaya, tugas, dan kewajiban untuk membuat keputusan yang Anda buat. Akuntabilitas merupakan ciri dari sistem dan lembaga sosial. Ini berarti ada mekanisme siap menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan. Sistem dan institusi di mana tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang mengambil tindakan apa yang secara inheren tidak mampu melakukan analisis etis atau tindakan etis. Yang ketiga adalah kewajiban. Kewajiban memperluas konsep tanggung jawab lebih lanjut ke area hukum. Tanggung jawab adalah fitur sistem politik di mana seperangkat hukum ditetapkan yang memungkinkan individu untuk memulihkan kerusakan yang dilakukan kepada mereka oleh aktor lain, sistem, atau organisasi. Proses hukum merupakan bagian yang berkaitan dengan masyarakat yang diatur oleh hukum dan merupakan proses yang di dalamnya hukum dikenal dan dipahami, dan ada kesanggupan untuk meminta banding kepada kalangan berwenang yang lebih tinggi guna memastikan bahwa hukum ditetapkan dengan benar. Konsep dasar ini membentuk dasar dari analisis etika sistem informasi dan para pengelolanya. Yang pertama, teknologi informasi disaring melalui lembaga sosial, organisasi, dan individu. Sistem tidak memiliki dampak sendiri. Apapun dampak sistem informasi yang ada adalah produk dari tindakan dan perilaku kelembagaan, organisasi, individu, dan behaviors. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab atas konsekuensi teknologi jelas ada pada lembaga, organisasi, dan manajer individu yang memilih untuk menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi informasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial berarti bahwa Anda dapat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas konsekuensi dari tindakan. Dalam masyarakat yang etis dan politik, individu dan lainnya dapat memulihkan kerusakan yang dilakukan kepada mereka melalui serangkaian hukum yang ditandai dengan proses hukum. Yang berikut adalah ethical analysis atau analisis etika. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menggambarkan fakta dengan jelas. Di sini cari tahu siapa yang melakukan apa kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Seringkali Anda akan terkejut melihat kekeliruan dalam fakta yang dilaporkan awalnya, dan seringkali Anda akan meluruskan dan membantu menentukan solusinya. Yang berikut adalah tentukan konflik atau dilema dan identifikasi nilai-nilai tingkat tinggi yang terlibat. Persoalan etika, sosial, dan politik selalu menyebutkan nilai-nilai yang lebih tinggi. Pihak-pihak yang membantah semua mengklaim untuk mengejar nilai-nilai yang lebih tinggi, misalnya kebebasan, privasi, perlindungan properti, dan sistem perusahaan bebas. Biasanya masalah etika menyangkut dilema, dua tindakan yang mendukung nilai-nilai yang berharga, misalnya studi kasus diakhiri bab mengilustrasikan dua nilai yang bersaing. Perlunya meningkatkan penyimpanan catatan perawatan kesehatan dan perlunya melindungi privasi individu. Di sini setiap isu etika, sosial, dan politik memiliki pemangku kepentingan pemain dalam pemain yang memiliki minat pada hasilnya, yang telah berinvestasi dalam situasi dan biasanya yang memiliki opini suara. Cari tahu identitas kelompok ini dan apa yang mereka inginkan. Ini akan berguna nanti ketika merancang solusi. Selanjutnya, identifikasi apa saja
pilihan yang bisa Anda ambil. Anda mungkin menempati bahwa tidak ada pilihan untuk memuaskan semua kepentingan yang terlibat, tetapi beberapa pilihan mempunyai pekerjaan yang lebih baik daripada yang lain. Kadang-kadang, menempatkan solusi yang baik atau etis mungkin tidak selalu menjadi penyeimbang konsekuensi bagi pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda. Beberapa pilihan mungkin benar secara etika, tetapi membawa bencana dari sudut pandang lain. Pilihan lain mungkin berlaku dalam satu contoh, tetapi tidak dalam contoh serupa lainnya. Selalu tanyakan pada diri sendiri, bagaimana jika saya memiliki opsi ini secara konsisten dari waktu ke waktu? Kandidat ethical principle atau prinsip etika. Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana kamu diperlakukan. Atau the golden rule, memperhatikan diri ke orang lain dan memikirkan diri sendiri sebagai objek dari suatu keputusan. Karena hal ini dapat membantu Anda berpikir tentang keadilan dalam membuat keputusan. Yang kedua, jika suatu tindakan tidak tepat untuk dilakukan semua orang, berarti hal tersebut tidak tepat untuk siapapun atau Immanuel Kant's kategorial imperatif. Tanyakan pada diri sendiri, jika semua orang melakukan ini, dapatkah organisasi atau masyarakat bertahan? Yang ketiga, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang kali, maka tindakan tersebut sama sekali tidak benar atau discourage rule of change. Aturannya, sebuah tindakan yang mungkin sekarang akan membawa perubahan kecil yang dapat diterima, tetapi jika diulang akan membawa perubahan yang tidak dapat diterima dalam jangka panjang. Yang keempat, mengambil tindakan yang akan mencapai nilai yang lebih tinggi atau lebih besar, utilitarian principle. Aturan ini mengasumsikan bahwa Anda dapat memprioritaskan nilai dalam urutan peringkat dan memahami konsekuensi dari berbagai tindakan. Yang kelima, mengambil tindakan yang menghasilkan kerugian paling kecil atau potensi kerugian paling kecil atau risk aversion principle. Beberapa tindakan memiliki biaya kegagalan yang sangat tinggi dengan probabilitas sangat rendah. Misalnya membangun fasilitas pembangkit nuklir di daerah perkotaan atau biaya kegagalan yang sangat tinggi dengan probabilitas sedang. Atau mengebut dan kecelakaan mobil. Hindari tindakan biaya kegagalan yang tinggi ini dengan lebih memperhatikan potensi biaya kegagalan tinggi dengan probabilitas sedang hingga tinggi. Yang keenam, mengambil tindakan yang akan mencapai nilai yang lebih tinggi atau lebih besar, utilitarian principle. Jika sesuatu yang dibuat orang lain berguna bagi Anda, hal itu akan memiliki nilai tersendiri bagi Anda, dan Anda harus berasumsi bahwa pencipta menginginkan kompensasi untuk pekerjaan ini. Selanjutnya, professional codes of conduct. Kode etis profesional. Ketika sekelompok orang mengklaim bahwa mereka profesional, mereka akan mengambil hak dan kewajiban khusus karena spesiali mereka adalah mengklaim pengetahuan, kebijaksanaan, dan rasa hormat. Kode etis profesional diumumkan oleh asosiasi profesional seperti American Medical Association atau AMA, American Bar Association atau ABA, Asosiasi Profesional Teknologi Informasi atau AITP, dan Asosiasi Mesin Komputer ACM. Kelompok-kelompok profesional ini bertanggung jawab atas kebagian pengaturan profesi mereka dengan menentukan kualifikasi dan kompetensi yang masuk. Kode etis dijanjikan oleh profesi untuk mengatur dirinya sendiri demi kepentingan umum, misalnya menghindari menyakiti orang lain, menghormati hak milik termasuk properti intelektual, dan menghormati privasi adalah salah satu perintah moral umum dari kode etis dan perilaku profesional ACM. Selanjutnya lagi, some real world ethical dilemma atau dilema etika di dunia nyata. Ini misalnya ada banyak telepon perusahaan di Amerika Serikat yang menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Perangkat pengenalan suara mengurangi kebutuhan untuk operasi manusia dengan memungkinkan komputer untuk mengenali tanggapan pelanggan terhadap serangkaian pertanyaan terkomputerisasi. Banyak perusahaan memantau apa yang dilakukan karyawan mereka di internet untuk mencegah mereka membuang sumber daya perusahaan untuk kegiatan non-bisnis. Sebuah perusahaan mungkin berpendapat misalnya bahwa ia memiliki hak untuk menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ukuran tenaga kerjanya untuk menurunkan biaya dan bertahan dalam bisnis. Kita akan membahas information rights atau hak informasi tentang privasi dan kebebasan di internet. Privasi adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain ataupun organisasi termasuk negara.
Teknologi sistem informasi dapat mengancam hak atas privasi individu dengan melakukan pelanggaran privasi secara mudah, efektif, dan menguntungkan. Di Eropa, perlindungan terhadap privasi lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Tidak seperti di Amerika Serikat, negara-negara Eropa tidak mengizinkan perusahaan untuk menggunakan informasi pribadi seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Nah, di tabel 4.3 ini menjelaskan atau membandingkan peraturan-peraturan yang mengatur privasi seseorang. Next. Berikutnya, di tabel 4.4 menjelaskan tentang prinsip praktek Komisi Perdagangan Federal. Prinsip yang pertama yaitu kesadaran. Situs web harus mengungkap praktek informasi sebelum mengumpulkan data, termasuk identifikasi kolektor, penggunaan data, penerima data lainnya, serta konsekuensi penolakan dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi integritas rahasia dan kualitas data. 2. Pilihan atau persetujuan. Harus ada rezim pilihan di tempat yang memungkinkan konsumen untuk memilih bagaimana informasi mereka akan digunakan untuk tujuan apa. Yang ketiga, akses atau partisipasi. Konsumen harus mampu meninjau dan membantah akurasi dan kelengkapan data yang dikumpulkan tentang mereka dalam proses yang tepat waktu dan tidak mahal. Lalu yang keempat, prinsip keamanan data. Para pemilik harus mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi konsumen akurat dan aman. Yang kelima, prinsip penegakan. Harus ada di tempat mekanisme untuk menegakkan prinsip tersebut. Hal ini dapat mencakup pengaturan diri sendiri, undang-undang yang memberi konsumen tentang perlindungan hukum. Next. Nah, berikutnya kita akan membahas Internet Challenge to Privacy atau tantangan internet terhadap privasi. Saat ini, teknologi internet telah memberikan tantangan baru untuk perlindungan privasi individu. Informasi yang dikirim melalui jaringan luas dapat melewati banyak sistem komputer yang berbeda sebelum mencapai tujuan akhir. Nah, setiap sistem ini mampu memantau, menangkap, serta menyimpan komunikasi yang melewatinya. Pencarian jejak situs web yang telah dilakukan meliputi halaman web yang dikunjungi, konten online yang telah diakses seseorang, benda apa yang telah diperiksa atau dibeli orang di situs web. Pemantauan dan pelacakan pengunjung situs web muncul di latar belakang tanpa sepengetahuan pengunjung. Ini dilakukan tidak hanya oleh situs web, tetapi juga oleh jaringan iklan seperti Microsoft, Yahoo, dan DoubleClick yang mampu melacak perilaku peramban pribadi di ribuan situs web. Baik penerbit situs web maupun industri periklanan mempertahankan pelacakan individu di seluruh web karena hal itu memungkinkan iklan yang lebih relevan menjadi target bagi pengguna dan membayar biaya situs web penerbitan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang cookies. Cookies adalah berkas teks kecil yang disimpan pada hard drive komputer ketika seorang pengguna mengunjungi situs web. Cookies mengidentifikasi perangkat lunak peramban web, pengunjung dan melacak kunjungan ke situs web. Ketika pengunjung kembali, situs tersebut telah menjadi cookies. Perangkat lunak situs web akan menggeledah komputer pengunjung, menemukan si cookies, dan tahu apa yang telah dilakukan oleh orang itu di masa lalu. Itu juga dapat memperbarui cookies, tergantung pada kegiatan selama kunjungan. Nah, pada gambar 4.3 menjelaskan bagaimana cara cookies bekerja. Yang pertama, server web akan membaca browser web pengguna dan menentukan sistem operasi meliputi nama peramban, nomor versi, alamat internet, dan lainnya.
Yang kedua, server mentransmisikan berkas teks kecil dengan informasi identifikasi pengguna yang disebut cookie. Dengan pengguna menerima lalu disimpan di hard drive komputer pengguna. Lalu yang ketiga, ketika pengguna kembali ke situs web, server meminta isi cookies yang tersimpan sebelumnya di komputer pengguna. Yang keempat, web server membaca cookie, lalu mengidentifikasi pengunjung dan memanggil si pengguna. Next. Property right atau kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dianggap sebagai harta yang tak berwujud yang diciptakan oleh individu atau sebuah perusahaan. Kekayaan intelektual tunduk pada berbagai perlindungan di bawah 3 tradisi hukum yang berbeda, yaitu rahasia dagang, hak cipta, dan hukum paten. Selanjutnya adalah tukar rahasia. Produk intelektual apapun seperti formula, peranti, pola, atau kompilasi data yang digunakan untuk suatu tujuan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, asalkan tidak didasarkan pada informasi di ranah publik. Perlindungan untuk rahasia dagang bervariasi dari negara bagian ke negara bagian. Secara umum, hukum perdagangan rahasia memberikan monopoli pada ide-ide di balik produk kerja, tetapi bisa menjadi monopoli yang sangat lemah. Selanjutnya adalah hak cipta. Hak cipta adalah pemberian hak cipta kepada sang pencipta untuk melindungi karya mereka agar tidak disalin oleh orang lain untuk tujuan apapun. Hak cipta memiliki masa berlaku selama sang pencipta masih hidup, ditambah 70 tahun setelah kematian. Untuk karya yang dimiliki perusahaan, perlindungan hak cipta berlangsung selama 95 tahun setelah pencipta mereka yang pertama. Maksud dibalik hukum hak cipta adalah untuk mendorong kreativitas dan kepengarangan dengan memastikan bahwa orang kreatif menerima keuntungan khusus dan manfaat lainnya dari pekerjaan mereka. Kebanyakan negara industri memiliki hukum hak cipta mereka sendiri. Dan ada beberapa konvensi internasional dan perjanjian bilateral yang melaluinya mengkoordinasikan dan menegakkan hukum mereka. Kelemahan perlindungan hak cipta adalah gagasan yang mendasari di balik suatu pekerjaan tidak dilindungi, hanya memfasilitaskan dalam suatu pekerjaan. Pesaing dapat menggunakan perangkat lunak Anda, memahami cara kerjanya, dan membangun perangkat lunak baru yang mengikuti konsep yang sama tanpa melanggar hak cipta. Yang selanjutnya adalah paten. Paten memberikan pemilik monopoli eksklusif atas ide-ide di balik penemuan selama 20 tahun. Konsep-konsep utama dalam hukum paten adalah orisinalitas, kebaruan, dan penemuan. Kekuatan perlindungan paten adalah hal itu memberikan monopoli pada konsep yang mendasari dan ide perangkat lunak. Kesulitannya adalah melewati kriteria ketat. Ketidakjelasan, misalnya pekerjaan ini harus mencerminkan pemahaman dan kontribusi khusus, keorisinalitasan, dan kebaruan. Juga, para veteran menunggu untuk menerima perlindungan. Selanjutnya ada tantangan terhadap hak kekayaan intelektual. Teknologi informasi kontemporer, khususnya perangkat lunak, menimbulkan tentang berat terhadap rezim kekayaan intelektual yang ada dan karenanya menciptakan isu-isu etika, sosial, dan politik yang signifikan. Menjamurnya jaringan elektronik, termasuk internet, telah membuat semakin sulit untuk melindungi kekayaan intelektual. Internet juga dirancang untuk menyebarkan informasi secara bebas di seluruh dunia,
termasuk informasi yang dilindungi oleh hak cipta. Dengan khususnya World Wide Web atau WWW, Anda dapat dengan mudah menyalin dan mendistribusikan hampir apapun kepada ribuan dan bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Bahkan, jika mereka menggunakan berbagai jenis komputer. Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital atau DMCA tahun 1998 juga menyediakan perlindungan hak cipta. DMCA menerapkan perjanjian organisasi kekayaan intelektual dunia yang menjadikannya ilegal untuk menghindari perlindungan teknologi berdasarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta. Penyedia layanan internet atau ISPs diperlukan untuk membongkar situs-situs pelanggaran hak cipta yang mereka hosting setelah ISP diberitahu tentang masalah tersebut. Kemudian akuntabilitas, liabilitas, dan kendali. Seiring dengan Undang-Undang Privasi dan Properti, teknologi informasi baru juga menantang Undang-Undang Pertanggungjawaban yang ada praktik sosial untuk menahan individu dan institusi yang akuntabel. Akuntabilitas adalah fitur sistem dan institusi sosial. Artinya, mekanisme adalah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Dan tanggung jawab adalah elemen kunci dari tindakan etis. Tanggung jawab berarti Anda menerima biaya, kewajiban, dan kewajiban potensial untuk keputusan yang Anda buat. Dan yang selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban adalah ciri sistem politik, di mana badan hukum berada di tempat yang memungkinkan individu memulihkan kerusakan yang dilakukan oleh aktor, sistem, atau organisasi lain. Proses yang disebabkan adalah fitur yang terkait dengan masyarakat yang diatur undang-undang dan merupakan proses di mana undang-undang diketahui dan dipahami. Dan ada kemampuan untuk mengajukan banding ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut diterapkan dengan benar. Kualitas hidup, kesetaraan akses, dan batas-batas. Balancing power atau menyeimbangkan daya pusat dan pinggiran. Kekuatan awal pada era komputer, pusat komputer mainframe akan memusatkan kekuasaan di ibu kota negara, menghasilkan Big Brother Society seperti yang disarankan dalam novel George Orwell 1984. Pergeseran menuju komputasi yang sangat terdesentralisasi dipadu dengan ideologi pemberdayaan ribuan pekerja dan desentralisasi pengambilan keputusan persoalan etika dan sosial dalam informasi. Pada saat yang sama, perusahaan internet besar seperti Google, Apple, Yahoo, Amazon, dan Microsoft telah datang untuk mendominasi koleksi dan analisis informasi pribadi semua warga. Dengan pengertian ini, kekuatan telah menjadi terpusat ke tangan beberapa oligopolis swasta. Yang berikutnya yaitu kecepatan perubahan, kurangi waktu respon, dan menjadi kompetisi. Sistem informasi yang telah membantu kita mencapai pasar nasional dan internasional yang jauh lebih efisien. Pasar global yang lebih efisien ini telah mengurangi penyangga sosial normal yang mengizinkan bisnis untuk menyesuaikan diri dengan komputasi selama bertahun-tahun. Berikutnya, mempertahankan batas-batas, keluarga, pekerjaan, dan waktu senggang. Waktu luang yang dihabiskan untuk menggunakan komputer mengancam hubungan sosial yang erat ini. Penggunaan internet yang eksklusif, bahkan untuk hiburan atau rekreasi, membuat orang jauh dari keluarga dan teman-teman mereka. Di kalangan anak sekolah menengah dan remaja, hal ini dapat mengarah ke perilaku-perilaku antisosial yang berbahaya, seperti penindasan di dunia maya yang meningkat baru-baru ini, dan melemahnya lembaga ini menimbulkan risiko yang jelas. Yang berikutnya adalah ketergantungan dan kerentanan. Semakin sering menggunakan dan mengandalkan perangkat lunak pendidikan, hasil tes sering disimpan di kampus. Jika sistem ini ditutup, tidak ada struktur pendidikan atau konten backup yang dapat mengganti kerugian sistem. Dengan sistem yang sekarang,
ada di mana-mana seperti hal sistem telepon yang mengejutkan untuk mengingat bahwa tidak ada kekuatan pengaturan atau pengaturan standar di tempat yang mirip dengan itu. Berikutnya, kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Kejahatan dan komisi tindakan ilegal melalui penggunaan komputer atau melawan sistem komputer. Komputer atau sistem komputer dapat menjadi objek kejahatan, menghancurkan pusat komputer sebuah perusahaan atau berkas komputer sebuah perusahaan, serta sistem instrumen kejahatan, mencuri daftar komputer dengan memperoleh akses secara ilegal ke sistem komputer menggunakan komputer rumah. Cukup mengakses sistem komputer tanpa otorisasi atau dengan maksud untuk melakukan kejahatan akan secara tidak sengaja sekarang menjadi kejahatan federal. Perundungan komputer adalah komisi tindakan-tindakan yang melibatkan komputer yang mungkin tidak ilegal tetapi dianggap tidak etis. Popularitas internet dan email telah mengubah salah satu bentuk pelecehan di komputer yang menjadi masalah serius bagi individu maupun bisnis. Spam adalah email sampah yang dikirimkan oleh kelompok pengguna internet yang secara massal menyatakan bahwa mereka tidak berminat akan produk atau jasa yang dipasarkan. Berikutnya adalah karyawan. Menurunkan teknologi dan mengurangi pekerjaan. Reinering biasanya dipuji dalam sistem informasi sebagai manfaat utama dari teknologi informasi. Jarang dicatat bahwa merancang ulang proses bisnis telah menyebabkan jutaan manajer tingkat menengah dan pekerjaan administrasi kehilangan pekerjaan mereka. Eric dan Andrew berpendapat bahwa laju otomasi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena kombinasi teknologi yang mencakup robotika, mesin yang dikendalikan secara numerik, kendali inventaris komputerisasi, pengenalan pola, pengenalan suara, dan perdagangan daring. Salah satu hasilnya bahwa mesin sekarang dapat melakukan banyak pekerjaan besar yang diperuntukkan bagi manusia, termasuk dukungan teknis, pekerjaan di pusat, pekerjaan X-ray, dan bahkan ulasan dokumen yang sangat gelap. Kemudian ada kesetaraan dan akses, meningkatnya pembelahan golongan ras dan sosial. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa kelompok miskin dan minoritas di Amerika Serikat lebih kecil kemungkinan untuk memiliki komputer atau akses internet daring, meskipun kepemilikan komputer dan akses internet telah meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pemisahan digital yang sama terjadi di sekolah Amerika Serikat, dengan sekolah di daerah miskin tingkat tinggi cenderung tidak memiliki komputer. Program pendidikan teknologi berkualitas tinggi atau ketersediaan internet bagi para siswa mereka. Jika tidak dikoreksi, pemisahan digital bisa mengarah pada masyarakat yang kaya informasi, menguasai komputer, dan terampil dibandingkan dengan kelompok informasi yang tidak lengkap, buta huruf, dan tidak terampil komputer. Yang terakhir adalah Heart Risks atau resiko kesehatan, RSI, CVS, dan Technostress. Penyakit yang paling umum sekarang ini adalah cedera stres berulang atau RC. RC terjadi ketika kelompok dipaksa melalui tindakan berulang, seringkali dengan beban berdampak tinggi, seperti teknis, dan puluhan ribu pengulangan di bawah beban berdampak rendah seperti bekerja di keyboard komputer. Sumber terbesar RC adalah keyboard komputer. Jenis yang paling umum dari RC yang berkaitan dengan komputer adalah sindrom terowongan karpal atau CTS, yang menekan saraf untuk struktur tulang pergelangan tangan yang disebut terowongan karpal, menimbulkan rasa sakit, nyeri pinggang dan leher, stres kaki, dan nyeri kaki. Juga diakibatkan oleh desain ergonomi yang buruk terhadap sindrom
versi komputer yang merujuk pada kondisi strain apapun yang berkaitan dengan tampilan layar di komputer, desktop, laptop, e-reader, smartphone, dan game video genggam. Penyakit yang berhubungan dengan komputer adalah technostress, yaitu stres yang disebabkan oleh penggunaan komputer. Gejala-gejalanya mencakup kejengkelan, sikap bermusuhan terhadap manusia, ketidaksabaran, dan kelelahan. Teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.